Kisah seorang pemuda yang memiliki kekuatan rank E. Ia dianggap sampah, tetapi ia mendapatkan kekuatan sistem dan menjadi tak terkalahkan. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Setelah Su Jingming mengalahkan monster beruang, ia melihat jam di tangannya. Tidak banyak waktu yang tersisa. Aku sudah membunuh semua Ferocious Beast di bagian dalam zona inti. Selanjutnya aku akan kembali ke zona tengah dan membunuh sebanyak mungkin. Su Jingming bergegas ke area zona tengah. Tangki melihat bekas pertarungan. Jingming, dia benar-benar membunuh second level Beast King. Ini terlalu tidak terduga. Zhao Mingyang berkata, kenapa dia kembali? Dia sudah jauh unggul di peringkat pertama. Kenapa tidak mengakhiri ujian lebih awal? Meng Di terkejut. Dilihat dari arahnya, apa dia menuju ke zona tengah? Tunggu, jangan-jangan dia mau menghabisi semua beast yang tersisa. Dan mereka semua sangat terkejut. Dengan kecepatan Su Jingming, dia mungkin benar-benar bisa melakukannya. Kalau kita tidak segera pergi, mungkin kita bahkan tidak dapat 1 poin pun di jam terakhir. Kerjasama kita berakhir di sini. Tuan dan Nyonya, aku duluan. Mereka semua bergegas pergi di zona tengah. Tangki berkata, cepat. Meng Di yang tertinggal, sisakan sedikit poin untukku. 1 jam kemudian, ujian masuk Universitas Seni Bela Diri Jiangcheng ke 2037 telah berakhir. Membunuh Ferocious Beast tidak lagi dihitung dalam skor. Perhatian semua kandidat Jiangcheng. Para kandidat harap segera kembali. Mendengar itu, Tangki berkata, akhirnya ujian selesai. Siswa lainnya yang gagal, bagaimana bisa berakhir? Aku tinggal 1 Ferocious Beast lagi untuk lulus. Sedangkan pria yang ada di depan melihat jamnya, nyaris saja aku akhirnya lulus. Mendengar pengumuman, Su Jingming berkata, apa sudah berakhir secepat ini? Sayang sekali aku belum puas. Tidak lama kemudian, para siswa yang mengikuti ujian keluar dari area ujian. Ling Qingluan bersama Li Uji juga keluar dari tempat ujian. Setelah keluar dari lokasi ujian, Xiaoya menghampiri Tangki. Kiki, apa Su Jingming itu benar-benar sepupumu? Xiaoya, sayangnya kau sudah menanyakannya 3 kali. Ya, itu benar-benar dia. Kalau begitu saudariku tercinta, tolong beri aku kontak sepupumu, aku mohon. Tangki menjawab, bukankah kemarin kau bilang tidak tertarik? Sekarang aku harus mempertimbangkannya. Xiaoya berkata, situasinya berbeda sekarang. Hari ini dia juara pertama di ujian bela diri. Tolonglah berikan kontaknya. Setelah itu, para siswa berlarian ke suatu arah. Mereka berteriak, lihat, itu Su Jingming keluar dari lokasi ujian. Yang lainnya berkata, di mana? Saudara, jangan dorong, biar aku lihat dulu. Dan kini MC kita Su Jingming keluar dari area ujian. Orang-orang yang melihatnya, Su Jingming selamat, lihat ke sini. Su Jingming, bisakah kau memberi aku 100 poin? Su Jingming berjalan dengan santai lalu melambai-lambai. Pria botak berkata, orang yang seharusnya ada di posisi ini adalah kau. Zhao Mingyang lekas menjawab, siapa sangka SMA ketiga bisa menghasilkan monster seperti ini. Dengan kemampuanku, aku sudah puas dengan skor ini. Kepala Sekolah Sao Yao bersama dengan Pak Sang, Direktur Biro Pendidikan, menghampiri Su Jingming. Pak Sao berkata, Su Jingming, biar ku perkenalkan, ini adalah Direktur Sao dari Biro Pendidikan. Su Jingming menjawab, salam Direktur. Pak Sao melanjutkan perkataannya, kau tidak perlu naik bus pulang, Direktur ingin mengantarmu sendiri. Di dalam hati Su Jingming berkata, itu lebih baik. Kalau naik bus sekarang pasti terus ditanya-tanya dan itu tidak akan tenang. Scene dilanjutkan, kini Su Jingming bersama dengan Kepala Direktur Biro Pendidikan. Pak Zhang bertanya, Su Jingming, apa kau sudah memutuskan universitas superpower mana yang ingin kau masuki? Aku terlalu fokus meningkatkan kekuatanku belakangan ini, jadi belum terlalu memikirkan universitas superpower mana yang akan kupilih. Pak Zhang lalu bilang, dengan hasilmu, universitas manapun di negeri ini pasti bisa kau masuki. Namun meski ada ratusan universitas, setengah dari pengguna superpower level tinggi adalah lulusan dari 3 universitas teratas. Aku sangat merekomendasikan 3 ini. Universitas Superpower Qingjing terletak di jantung Grecia, berafiliasi dengan organisasi resmi. Setelah lulus, kau bisa langsung masuk ke sistem pemerintahan. Guardian Nasional Tier 9 saat ini adalah lulusan dari sini. Universitas Superpower Modu terletak di kota pelabuhan besar dengan sumber daya luar biasa. Ada banyak klub elit, lebih cocok untuk mereka yang mengejar keunggulan. Lalu ada Universitas Superpower Jiangcheng, punya sejarah panjang, berdiri lebih 200 tahun dengan banyak tradisi kuno dan fakultas yang kuat. Ketiga universitas ini punya metode kultivasi superpower tingkat atas yang tidak dibagikan secara publik, menjadikannya tanah suci yang didambakan para siswa.
Aku mengerti para awaken memang butuh metode kultivasi dan metode pelatihan untuk berubah menjadi pengguna superpower. Tapi apa sebenarnya metode kultivasi superpower tingkat atas itu? Pak Zhang menjawab begini, metode pelatihan superpower juga punya level berbeda. Dengan metode pelatihan tingkat pemula, kebanyakan awakener butuh 3-4 tahun untuk naik menjadi pengguna superpower. Namun, dengan metode pelatihan tingkat atas, hanya butuh setengah tahun bagi seorang awaken untuk berubah menjadi pengguna superpower. Jangan khawatir, dengan hasilmu, kau pasti lolos seleksi khusus. Bahkan 3 universitas teratas itu akan memberimu syarat yang menguntungkan. Kau bisa memilih sesuai keinginanmu. Su Jingming menjawab, aku mengerti, terima kasih Pak Direktur. Keesokan harinya, di rumah Su Jingming sedang mandi. Setelah itu ia melihat statistiknya. Ia berkata, 2534 ability point harusnya cukup untuk masuk universitas superpower. Aku penasaran, apa akan ada kompetisi membunuh Versus Beast setelah masuk universitas superpower? Kalau tidak, aku harus memasukkan perjalanan ke area wilderness di agendaku. Di luar pintu rumah Su Jingming, Tanki datang bersama ibunya. Tanki berkata, kenapa pintu ini rusak? Padahal ini kesempatan bagus untuk menyelinap dan memberi Jingming kejutan. Tak lama kemudian mereka berdua masuk. Tanki berkata, Jingming, ini kejutan. Kita perkenalkan ibu Tanki. Ia bernama Bibi Su Qingwan. Su Jingming sangat terkejut karena masih memakai handuk. Bibi, sepupu, kenapa kalian di sini? Tanki terkejut. Su Jingming, apa yang kau lakukan? Su Jingming lekas berlari. Apa aku harus yang disalahkan? Saat berbicara dengan bibinya, di dalam hati Su Jingming berkata, tahun saat orang tuaku meninggal, bibiku tinggal bersamaku siang dan malam, merawatku dengan teliti, memberiku kehangatan sebuah rumah, dan memenuhi kewajibannya sebagai wali. Sesekali memasakkan tumis rebung dengan daging babi untukku. Bibi Su Jingming memanggil nama panggilannya, Xiaoming. Aku tidak tahu banyak tentang ujian bela diri, tapi aku sangat khawatir begitu tahu kau ikut ujian itu. Sekarang, melihatmu tidak terluka, aku akhirnya lega. Skormu tidak penting, tidak apa-apa meski kau tidak diterima. Su Jingming melihat ke arah Tanki. Apa Kak Kiki tidak memberitahu? Kupikir lebih baik kau sendiri yang memberitahukannya kepada ibu. Bibi, kali ini aku cukup bagus. Aku dapat lebih dari 10.000 poin. Mendengar itu, bibinya tiba-tiba terkejut dan memuncratkan minuman di mulutnya. Berapa? Kau tidak berbohong padaku kan? Tanki menjelaskan, ibu itu benar. Sepupu Jingming mendapatkan poin 11.124 poin. Dan mereka pun semua terdiam. Dan tiba-tiba Bibi Su Jingming memeluknya. Di dalam hati bibinya berkata, keluarga Su akhirnya punya penerus. Orang tuamu di surga pasti bangga padamu. Cerita dilanjutkan, diperlihatkan seseorang sedang rapat dan menampilkan pertarungan Su Jingming di layar lebar. Wanita yang memimpin rapat berkata, Su Jingming berumur 18 tahun, awaken dengan tipe natural ability rank E, tipe listrik lemah. Orang-orang yang ada di rapat berkata, apa? Rank awaken? Jika skornya nyata, kita harus merekrut siswa ini. Tapi berdasarkan bakat dan rank yang ditampilkan, mustahil dia mencapai skor ini. Yang lainnya berkata, dilihat dari performa tempurnya, ability yang dia bangkitkan jelas bukan rank E. Kekuatan ini setidaknya rank A, bahkan rank S. Pria berambut kuning berkata, bagaimana mungkin kota kecil seperti Jiancheng bisa menghasilkan prize score tertinggi? Mungkin dia menggunakan cara tidak wajar saat ujian, penyamaran, atau doping, bukan hal yang mustahil. Baiklah, berhenti berdebat. Untuk sekarang masukkan Su Jingming sebagai rekrutmen khusus rank S. Soal apakah skornya asli atau tidak, aku sendiri yang akan menyelidikinya di Jiancheng. Scene lalu berpindah ke Su Jingming. Su Jingming sedang melihat HP-nya. Dia melihat berita tentang dirinya, di mana Su Jingming berada di posisi pertama dan menjadi sarjana top provinsi Jiangnan. Ia berkata, akhirnya aku berhasil. Dan berita tentang Su Jingming disiarkan di mana-mana. Orang-orang berkata, bukankah biasanya sarjana top provinsi adalah superpower tier 1 tingkat tinggi? Ternyata seorang awaken juga bisa jadi juara provinsi. Yang lainnya berkomentar, seorang awaken dengan superpower rank E bisa jadi sarjana top provinsi. Kalau itu benar, aku akan makan kotorannya di tempat. Orang di atas tunggu, aku akan cari videonya saat ujian bela diri sekarang juga. Para netizen tidak mempercayai keberhasilan Su Jingming. Sedangkan di tempat yang lain, di acara penghargaan, diperlihatkan Kepala Sekolah SMA 3 Jiangcheng, Kepala Sekolah Zhao Yao, bersama Wali Kelas Chen Fang sudah ada di sana. Reporter bertanya, Kepala Sekolah Zhao, menghadapi keraguan online soal hasil ujian murid Shu, apa yang ingin Anda katakan? Banyak orang bilang ini konspirasi dan meragukan keaslian hasilnya. Kepala Sekolah Zhao, tolong beri penjelasan. Pak Zhao menjelaskan bahwa website resmi sekolah kami sudah mengunggah video ujian bela diri Su Jingming. Semua orang bisa
bisa memverifikasi sendiri keasliannya sekarang. Keaslian ujian masuk perguruan tinggi bela diri tidak perlu diragukan lagi. Dan para wartawan yang ada di lokasi melihat videonya. Mereka terkejut, wow, dia menusuk monster tier 1 hanya dengan satu serangan. Kekuatan itu lebih kuat daripada superhuman tier 1 kan? Yang lainnya berkata, sepertinya tipe ability reinforcement. Tidak, kenapa tipe petir? Kekuatan ini, dan kalian bilang ini ability rank E, dan dia benar-benar cuma awaken. Video ujian bela diri adalah bukti, hasil murid Su sepenuhnya nyata. Sebagai murid pertama dari Jian Cheng yang menerima satu sarjana top, kontribusinya lebih layak dipuji. Su Jiming mendapatkan penghargaan 1 juta yuan. Ia diwakili oleh wali kelasnya Chen Fan menerima hadiahnya. Pak kepala sekolahnya lanjut berkata, ini hadiah uang tunai dan metode kultivasi superpower dari Biro Pendidikan Kota untuk Su Jiming. Pemerintah kota juga akan memberikan bonus setara dan sebuah villa mewah di kota. Dan dari kejauhan, seseorang sedang mengamati penghargaan itu. Ternyata yang mengamatinya adalah wanita yang sebelumnya memimpin sebuah rapat. Ia berkata, meskipun Jian Cheng merilis rekaman ujian bela diri Su Jiming, bukan berarti dia tidak menggunakan obat peningkat performa. Tapi hal yang paling krusial tetap level superpower Su Jiming. Kepala sekolah Zhao berkata, kenapa tokoh utama hari ini belum datang? Wali kelas Su Jiming berkata, aku baru saja menelponnya. Katanya sedang berlatih di gym bela diri dan akan segera datang. Ujian bela diri sudah selesai dan dia masih latihan. Sarjana top provinsi baru ini memang luar biasa. Cerita kemudian dilanjutkan. Diperlihatkan seseorang sedang mendatangi rumah kepala sekolah Zhao Yao. Pak Zhao mengantarkan sebuah minuman. Silakan minum tehnya ketiga guru. Pak Zhao sangat gemetaran memberikan sebuah minuman. Di dalam hati ia berkata, seperti yang diharapkan dari seorang superhuman tingkat tinggi yang pernah bertempur. Auranya membuat hati bergetar. Auranya sangat kuat sehingga membuat kepala sekolah Zhao gemetaran. Apa orang-orang ini akan bertarung? Seorang guru wanita berkata, rekan-rekan sepertinya sudah lama tidak berkumpul begini ya. Kita perkenalkan, wanita ini bernama Zhang Xiaoyue, Direktur Penerimaan Universitas Superpower Modu. Ibu Zhang berkata, siapa yang kalian incar kali ini? Direktur Zhang, tidak perlu pura-pura bodoh. Kita perkenalkan, guru wanita ini bernama Su Yun, Direktur Penerimaan Universitas Superpower Qingjing. Bu Guru Su Yun berkata, selama hasil ujian Su Jiming nyata, Universitas Qingjing akan mendapatkannya. Lalu seorang pria berkata, heh, Su Yun, cuma karena kau bilang itu milikmu, apa langsung jadi begitu? Aku bilang dia milik Universitas Kota Jin. Kita perkenalkan pria ini. Ia bernama Wu Yuan, Menteri Penerimaan Universitas Superpower Kota Jin. Ibu Guru Su Yun dan Pak Yuan. Mereka saling menatap karena memperebutkan Su Jiming. Di dalam hati, Ibu Guru Zhang berkata, sudah kuduga perekrutan spesial untuk sarjana top provinsi selalu melibatkan bentrokan guru antar universitas. Tidak lama kemudian Su Jiming datang. Ia berjalan masuk. Halo para guru, dan para guru yang akan merekrut Su Jiming melihat ke arah Su Jiming. Di dalam hati, Ibu Guru Zhang berkata, bagus, semangatnya penuh, menyatu dengan senjatanya, sepertinya dia sama sekali tidak malas sejak ujian. Selain itu, meski ditekan oleh 3 superhuman tingkat tinggi, dia sama sekali tidak gentar. Kepala sekolah Zhao kemudian memperkenalkan, ini Direktur Zhang dari kantor penerimaan Universitas Superpower Modu. Lalu yang di sana Direktur Su dari kantor penerimaan Universitas Superpower Qingjing. Dan Menteri Wu dari Departemen Penerimaan Universitas Superpower Kota Jin. Ibu Guru Zhang menghampiri murid Su Jiming. Kami sudah menonton video ujian bela dirimu. Kemampuan tempurmu sangat kuat dan teknik bertarungmu luar biasa. Namun, ada satu pertanyaan. Superpowermu sepertinya bukan lagi rank E listrik lemah yang terdaftar sebelumnya. Bisa jelaskan situasi sebenarnya? Di dalam hati Su Jiming berkata, seperti yang kuduga mereka menanyakannya. Su Jiming menjelaskan, sebelum ujian masuk perguruan tinggi, saat berlatih di rumah, aku tersambar petir alami. Setelah itu, aku menyadari superpowerku jadi lebih kuat. Para guru terkejut, itu terdengar seperti mutasi superpower. Lalu Ibu Guru Zhang mengeluarkan suatu alat di tangannya. Murid Su, sepertinya kau belum tahu apa mutasi superpowermu. Kebetulan aku membawa alat deteksi superpower. Kemarilah dan coba. Gunakan saja superpowermu ke alat ini. Dan Su Jiming mengikuti instruksinya. Ia mengeluarkan kekuatan superpowernya ke alat tersebut. Melihat itu, Ibu Guru Su Yan berkata, petir yang begitu hebat, bahkan aku merasa jantungku berdebar. Tidak lama kemudian, deteksi superpower selesai. Superpower ini adalah Purple Cloud Divine Thunder.
Superpower, rank. Alat itu belum sempat mendeteksi ranknya, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu. Alat itu meledak, mengejutkan semua orang yang ada di sana. Tunggu, apa yang terjadi? Ucap Pak Zhao. Pak Wu berkata, sekarang sudah jelas. Alat deteksi kecil itu overload, jadi levelnya minimal rank S. Di dalam hati Ibu Guru Zhang berkata, seperti yang kuduga, kali ini kita bertaruh pada orang yang tepat. Pak Wu langsung berteriak, Muritsu, Universitas Kota Jin menawarkan bonus masuk 4 juta dan 1 set equipment rank C. Selama 4 tahun kuliah, semua metode kultivasi superpower dan teknik tempurmu gratis. Lalu Ibu Zuyun berkata, apa? Hanya segitu? Murid Su Jingming, kalau kau masuk ke Qinjing, bonus masuk 6 juta. Selama 4 tahun, semua equipment, metode kultivasi superpower, dan teknik tempur, bebas kau pilih. Semua gratis, bagaimana? Di dalam hati Su Jingming berkata, tawarannya sangat besar. Kini tiba, Guru Zhang menawarkan sesuatu. Universitas Superpower Mode tidak menawarkan bonus uang atau equipment, tapi untuk metode kultivasi dan teknik tempur, kami bisa menyamai semua tawaran mereka. Selain itu, kami akan memberikan satu sumber daya kultivasi rank S setiap tahun. Mendengar itu, kedua guru sebelumnya terkejut. Apa sumber daya kultivasi rank S? Su Jingming berkata, apa itu? Ibu Guru Zhang Xiao Yue menjelaskan, pernah dengar Fierce Beast tipe naga? Fierce Beast dengan kekuatan bawaan dan tubuh seperti naga disebut tipe naga. Fierce Beast jenis ini lahir di tier 4 atau 5, jauh melampaui tipe Fierce Beast lainnya. Sumber daya rank S termasuk Heartblood dari Fierce Beast tipe naga tier 8 dewasa. Setelah mengkonsumsi Dragon Blood, fisikmu akan sangat meningkat, kekuatan tubuhmu setara tipe naga. Setiap sumber daya rank S ada di level Dragon Blood. Ibu Guru Suyun menyelah, kau membuatku tergoda. Universitas Modu memang orang kaya. Pak Wu Yuan berkata, biasanya sumber daya rank S diberikan ke mahasiswa top. Bagaimana mungkin dia memberikannya ke mahasiswa baru? Kami sudah tidak bisa bersaing lagi. Baiklah, sekarang waktunya kau memilih. Dari 3 universitas top, mana yang akan kau pilih? Su Jingming menjawab, aku memilih Universitas Superpower Modu. Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.